Selamat malam pemirsa, seiring menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah telah melakukan sejumlah pelonggaran terkait aturan mobilitas masyarakat. Beberapa waktu lalu terjadi kerumunan massa di wilayah DKI Jakarta maupun tempat wisata di kota lain di saat PPKM level 3 berlangsung. Yang paling menjadi perhatian adalah salah satu kafe di Kemang, Jakarta Selatan yang kedapatan beroperasi hingga tengah malam dan menimbulkan kerumunan. Hal itu seakan membuktikan jika masyarakat seolah lengah dengan melandanya kasus COVID-19 maupun masifnya vaksinasi yang berjalan selama ini. Padahal vaksinasi bukan membuat kebal akan penyakit. Dengan lalai atau mengabaikan protokol kesehatan, masyarakat tetap bisa tertular dan juga menularkan. Apalagi dunia masih mendapat ancaman dari varian baru yang diyakini akan lebih berbahaya. Indonesia Forward malam hari ini akan membahas topik mengenai berbahayanya berada di keramaian atau kumpul-kumpul dengan mengabaikan prokes di saat pandemi COVID-19 ini belum usai. Bersama saya Lucia Saharwi, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Sudah hadir 3 narasumber saya malam ini melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Kementerian Kesehatan, Ibu Widiawati. Lalu Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Sony Harmadi. Serta dokter sekaligus influencer, Nadia Alaidrus. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Ya. Iya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Saya ingin ke Amin, alhamdulillah. Amin. Saya ingin ke Ibu Widya dulu. Bu Widya, saat ini kasus COVID-19 di tanah air tengah melandai. Nah, apa yang dilakukan pemerintah dan seluruh pihak untuk menjaga situasi kondusif ini? Iya, jadi memang kita tahu bahwa saat ini di Indonesia mencatatkan tren penurunan kasus konfirmasi COVID-19 dan kematian COVID-19 sekitar 3 sampai 4 pekan terakhir. Dan secara nasional memang penurunan kasus sebesar 42% dibanding dengan pekan sebelumnya. Angka kematian juga menurun 29%. Nah, testing rate-nya di Indonesia 3,07 orang dites per 1.000 penduduk per pekan dan 3 kali lipat dibandingkan dengan standar minimal WHO. Begitu juga kita tahu positivity rate-nya saat ini di tingkat nasional sudah kurang dari 10%. Nah, kami ini memang terus mengingatkan bahwa kabar baik ini tidak lantas menurunkan kewaspadaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Oleh sebab itu, beberapa negara yang mencatatkan kenaikan kasus tertinggi, ada juga yang cakupan vaksinasinya tinggi, disebabkan memang juga mulai menurunnya ketaatan dalam menjalankan protokol kesehatan. Karena itu memang kita akan terus mengupayakan tracing yang ditingkatkan dengan memperbaiki sistem aplikasi pencatatan dan juga pelaporan. Itu Mbak. Oke, baik. Dunia dan Indonesia saat ini masih menghadapi ancaman seperti varian Delta yang sudah masuk, lalu kemudian juga ada varian baru yang kabarnya ini lebih berbahaya daripada varian Delta. Nah, bagaimana masyarakat mengantisipasi ancaman ini, Bu? Iya, memang kita tahu ya Mbak, belakangan ini varian virus baru memang sedang ramai dan perlu diwaspadai. Yang disebut kita memiliki kemampuan penularan yang lebih tinggi atau kekebalan terhadap vaksin. Saat ini Kementerian Kesehatan juga beberapa sektor terkait lainnya memantau Mbak, melakukan pemeriksaan sequencing terhadap kasus-kasus yang masuk ke Indonesia maupun yang terjadi melalui penularan lokal yang terjadi. Dan sampai saat ini kita tahu bahwa ada 5.835 hasil sequencing yang dilaporkan, yang ditemukan di 33 provinsi. Kemenkes juga memantau semua varian yang muncul dan saat ini ada beberapa seperti varian MU yang menyebar di 46 negara. Untuk itu Kementerian Kesehatan terus berkoordinasi dengan petugas di pintu-pintu masuk dan menyusun kebijakan untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya varian yang dikatakan memiliki kekebalan terhadap vaksin. Pemerintah berupaya mencegah masuknya varian baru dari luar Indonesia melalui pengetatan kebijakan karantina internasional, entry, dan juga exit testing serta persyaratan vaksin lainnya. Kami juga akan terus berkonsultasi dengan WHO untuk terus memperbarui informasi terkait dengan varian-varian yang berpotensi menyebar di Indonesia.
Oke, baik. Pak Sony, kalau kita lihat saat ini sudah banyak tempat-tempat yang lalai begitu ya, yang mulai lengah, begitu juga manusianya lengah, tidak lagi melakukan prokes. Nah, kalau melihat seperti ini kondisinya, apakah kemudian apa yang akan direncanakan dilakukan oleh Satgas COVID-19 terkait banyaknya tempat wisata atau tempat hiburan yang bandel ini? Ya, Mbak. Jadi memang Mbak Lucy, kita mengamati bagaimana perkembangan protokol kesehatan yang ada di masyarakat setelah secara perlahan PPKM level lalu aktivitas mulai dibuka. Kita mendorong betul-betul kepatuhan protokol kesehatan, tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana pengawasan setiap pusat aktivitas tadi. Lalu kemudian kita juga mengamati ya secara psikologis, orang itu punya persepsi berbagai macam. Sebetulnya dengan berbagai kampanye kita, edukasi kepada masyarakat, pemahaman masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan itu sudah meningkat drastis. Bahkan dalam 2 bulan terakhir dengan komunikasi risiko, lihat kondisi kemarin kasus begitu tinggi, itu masyarakat kepatuhannya meningkat. Bahkan sampai saat ini walaupun mobilitas meningkat, biasanya diikuti oleh penurunan kepatuhan, tapi sekarang peningkatan mobilitas diikuti oleh kepatuhan yang tetap tinggi. Tetapi itu juga sangat dipengaruhi oleh persepsi manfaat. Jadi setiap individu memiliki persepsi tentang manfaat jika dia melakukan upaya kesehatan, kan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, lalu kemudian dengan hal-hal yang tadi ya, misalkan sekarang kan masyarakat kita ini sudah meningkat ekonominya, sehingga mereka cenderung kebutuhan leisure itu adalah kebutuhan dasar. Nah, ini perbandingan antara upaya kesehatan, ya, upaya proteksi dia dengan protokol kesehatan, dan upaya dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ini ada tergantung mana persepsi manfaat yang lebih besar. Nah, kalau kita lihat, memang ini banyak sekali kemudian muncul karena pengaruh lingkungan sekitarnya. Jadi makanya lingkungan sekitar itu bisa diciptakan oleh institusi yang menjadi tempat aktivitas tadi dengan penerapan protokol kesehatan yang betul-betul ketat. Jadi ketika institusi tersebut, katakan kafe, restoran, kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan, membiarkan melakukan pembiaran, itu orang bisa pilih persepsi manfaat kebutuhan mendasar dia untuk leisure ketimbang upaya kesehatan. Jadi memang kepatuhan protokol kesehatan institusi menjadi sangat penting untuk memastikan setiap anggota individu yang ada di dalam institusi tersebut mematuhi protokol kesehatan sebaik-baiknya. Apakah ada sanksi kepada mereka yang melanggar peraturannya, terutama mereka yang kemudian mengulangi perbuatannya lagi? Apakah bisa dicabut izin usahanya? Ya, jadi sanksi itu bisa kedua belah pihak ya. Satu pada pemilik usaha, institusi yang tidak kemudian melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan dengan baik. Dan kedua, mereka yang ada di dalamnya, jadi anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tanpa protokol kesehatan tadi. Jadi sanksi bisa dikenakan keduanya. Sementara ini memang sangat tergantung pada kebijakan masing-masing daerah, kebijakan Satgas daerah. Nah, kita sekarang juga mendorong adanya sanksi ya bagi individu-individu yang kemudian melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Bukan hanya tempat usahanya yang diberikan sanksi, tetapi juga individu yang di dalamnya. Intinya ini bisa berbahaya ya, kita tuh belajar dari pengalaman banyak negara. Walaupun cakupan vaksinasi mereka sudah cukup baik di beberapa negara, tetapi begitu ada pelonggaran protokol kesehatan, kasusnya naik lagi, dan kita harus betul-betul hati-hati dengan ini. Baik, Mbak Nadia, saya ingin bertanya ini kan kalau untuk anak muda saat ini tadi seperti kata Pak Sony bahwa pelonggaran prokes itu salah satunya karena pengaruh dari lingkungan sekitar. Nah, kita tahu anak muda ini mungkin banyak yang mengajak begitu ya kumpul-kumpul. Nah, sebagai dokter dan influencer, apa saran Anda agar anak muda ini bisa berkontribusi dalam cepatnya kita bisa keluar dari pandemi ini? Iya, jadi memang anak-anak muda ini yang sudah mulai ya kayak bisa balik lagi. Nah, memang
buat ya karena COVID kita masih dalam PPKM level 3. Jadi kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan karena berkumpul dulu. Karena memang yang boleh kita juga dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi baik kita pergi tadi outdoor, dan lain dulu seperti yang ada di video ini karena nanti dulu karena jangan sampai kita menimbulkan klaster baru, kita menimbulkan penularan lagi karena kalau penularannya itu cepat lagi itu bisa menimbulkan potensi terjadinya mutasi baru kayak gitu. Jadi kita harus sama-sama bekerja sama antara pemerintah dan juga masyarakat tentunya termasuk anak-anak muda ini untuk saling bekerja sama lah. Pemerintah memberikan peraturan ya kita sebagai masyarakat dan anak muda ini mematuhi peraturannya. Ya, baik. Salah satu penyebab melonggarnya prokes ini juga karena euforia vaksinasi begitu ya. Kita akan bahas lebih lanjut dalam Indonesia Forward sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, Anda masih bersama Indonesia Forward dan kita masih akan melanjutkan perbincangan terkait COVID-19 yang belum usai. Kita ke Ibu Widiawati, ini masih banyak masyarakat Indonesia yang terkena euforia vaksinasi. Jadi usai vaksin mereka kemudian langsung melakukan kumpul-kumpul. Nah, apa saran dari Kementerian Kesehatan terkait euforia vaksinasi ini? Iya Mbak, kita tahu memang kita lihat orang setelah vaksin langsung pikirannya kalau udah divaksin berarti dia pastinya kebal. Nah sebetulnya nggak begitu juga karena memang divaksin itu bukan berarti kebal tetapi divaksin berarti agak sedikit mengurangi angka keparahan. Jadi seperti biasa juga tentunya himbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama kita mengatasi penularan COVID ini. Terapkan protokol kesehatan 3M yang sekarang sih bisa menjadi 5M juga ditambahkan dengan mengurangi mobilitas dan kemudian menjauhi kerumunan. Kalau yang 3M-nya kan seperti biasa memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, peningkatan COVID-19 ini berbanding lurus dengan peningkatan mobilitas dan menurunnya kepatuhan protokol kesehatan. Jadi harus selalu waspada, harus selalu protokol kesehatan dan ya ayo mari kita divaksinasi. Bujuk, ajak, daftarkan saudara, teman, atau kerabat atau lansia untuk segera divaksinasi. Karena kita tahu bahwa sudah banyak dan di beberapa lokasi buka sentra-sentra vaksinasi di seluruh provinsi. Gitu Mbak. Oke, baik. Mbak Nadia, Anda melihat bagaimana ini fenomena masyarakat yang masih banyak yang kemudian hanya melihat-lihat atau memilih-milih begitu merek vaksin? Ya, jadi prinsip itu sama bagusnya. Jadi mau dia itu Pfizer, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, mereka semua itu tujuannya sama, supaya tubuh kita itu mengenali virus itu. Jadi ketika kita terpapar, itu kita jadi memiliki gejala yang ringan atau bisa tanpa gejala gitu. Yang penting tubuh itu kenal sama virusnya, nggak perlu milih-milih. Setiap vaksin itu punya profilnya masing-masing. Yang paling bagus ya apa yang paling bisa cepat kita dapatkan. Karena ya itu tadi, semuanya itu bagus, tujuannya semua itu sama. Gitu. Bagaimana caranya mengajak supaya masyarakat ini mau bersama-sama melawan COVID begitu? Ya, jadi saya juga udah sering ya berulang kali ngomong di sosial media ya untuk kita itu harus selain dengan mematuhi protokol kesehatan juga dengan melakukan vaksinasi karena juga vaksinasi ini kan juga salah satu cara yang cukup efektif untuk memutus tali penularan. Dan buat masyarakat yang masih takut divaksin ya saya juga selalu mengulang-ulang bahwa semua vaksin yang ada di Indonesia itu aman. Kalaupun ada seperti KIPI ya biasanya itu hanyalah gejala-gejala minor seperti demam, nyeri di area bekas luka, itu
semua hal yang wajar. Kita bisa atasi sendiri di rumah seperti minum obat penurun demam atau dengan kompres dingin. Kalaupun ada kejadian-kejadian yang dia itu gejala yang cukup berat, biasanya juga dia akan diinvestigasi ya, akan ditelusuri penyebabnya apa, dan itu pun juga persentasenya sangat kecil. Jadi saya sangat mengharapkan semua masyarakat di Indonesia itu cepat segera mendapatkan vaksinasi. Cobalah untuk aktif bertanya kepada tetangga atau Pak RT juga lewat sosial media untuk segera mendaftarkan dan mendapatkan vaksinasi. Baik, Bu Widiawati mungkin bisa kembali menjelaskan kepada masyarakat ini bahwa sebenarnya begitu kita divaksin bukan berarti kita kebal begitu. Iya Mbak, jadi memang kalau kami sudah selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, berkali-kali bahkan juga sampai Pak Menteri sendiri juga selalu mengumumkan bahwa divaksin itu belum tentu nggak jadi kena COVID atau jadi Superman. Kalau Bapak selalu bilang jadi Superman tuh enggak. Tetapi itu adalah mengurangi angka keparahan kalau kita terpapar oleh COVID. Setidaknya misalnya tidak harus dirawat di rumah sakit lama. Jadi sepertinya cukup dengan isoman, kemudian dapat obat-obatan. Jadi vaksin itu wajib. Karena akan seperti kata Dokter Nadia tadi, semua harus vaksin, nggak bisa kalau nggak vaksin ya dok ya. Jadi jangan terus kalau vaksin jadi, kalau udah vaksin terus nggak usah pakai masker, terus boleh kumpul-kumpul, terus apa. Nah, kita dari Kementerian Kesehatan terus selalu mengedukasi melalui berbagai macam kanal yang kita punya. Kita punya beberapa kanal dan kita juga mengikuti kanal-kanal kaum milenial yang kata Dokter Nadia bahwa emang pendekatan terhadap anak-anak atau kaum milenial itu berbeda dengan pendekatan terhadap lansia atau orang tua. Nah, dengan kategori-kategori usia itulah maka kita memberikan edukasi terkait bahwa ayo vaksin merek apa saja itu boleh, tidak usah pilih-pilih karena semua untuk menjaga kesehatan kita dan kita akan berusaha untuk melandaikan pandemi ini. Gitu Mbak. Baik, Pak Sony, bagaimana sih cara efektif untuk mencegah supaya penyedia tempat dan juga individu ini tidak melakukan kumpul-kumpul, terutama nanti di saat kita memasuki fase endemi? Ya betul, memang tantangan kita ini di anak muda ya Mbak Lucy. Jadi kalau lihat hasil surveinya BPS pada akhir Juli lalu kelihatan mereka yang usianya 17 sampai 30 tahun itu cenderung yang lebih rendah kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Bahkan kepatuhan menjaga jaraknya itu paling rendah ya, jauh lebih rendah dibanding kelompok usia yang lebih tua. Lalu kemudian mereka yang belum menikah juga cenderung lebih rendah kepatuhan terhadap protokol kesehatannya. Jadi bisa kita bayangkan kafe, tempat nongkrong para anak muda tadi yang belum menikah itu kan punya potensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan karena memang kepatuhan mereka lebih rendah. Oleh karenanya, ini berkali-kali di dalam upaya kita membuka secara bertahap, berkelanjutan beberapa sektor, 6 sektor sekarang yang sedang diuji cobakan, kita mendorong adanya Satgas institusi. Ya. Satgas institusi ini betul-betul menjalankan fungsi preventif, ya, jangan sampai masyarakat yang ada di dalamnya melanggar atau tidak mematuhi protokol kesehatan. Lalu kemudian menjalankan fungsi promotif, misalnya sejak masuk sudah mengingatkan, maaf dipakai masker ya, tolong jaga jarak, dan seterusnya. Ada tanda-tanda jaga jarak, ada tempat cuci tangan, sediakan masker cadangan, dan seterusnya. Jadi cara promosi itu dilakukan. Lalu kemudian fungsi kuratif, ya kita tahu bahwa adanya aplikasi Peduli Lindungi yang sekarang digunakan. Kemarin Pak Menkes sudah menjelaskan ada lebih dari 3.000 orang yang berusaha masuk ke dalam mal. Nah, itu bukan hanya supaya dia tidak masuk, ya, ada screening untuk tidak masuk. Tapi juga yang paling penting adalah lebih lanjut. Nah, makanya kalau ada yang hitam karena dia terkonfirmasi positif atau pernah memiliki riwayat kontak erat, maka Satgas institusi tadi melakukan tindak lanjut, entah membawa ke isolasi terpusat, atau tempat karantina, atau melakukan tes, dan seterusnya. Lalu kemudian juga kita berharap bahwa Satgas institusi tadi ya terhubung, terkoneksi dengan Satgas daerah dan juga kami di Satgas nasional.
Lalu kemudian juga mendorong ya sebagai materi edukasi itu dilakukan dengan cara yang menarik. Ya, kami juga sudah membuat sebagai materi edukasi dalam bentuk komik, ya sesuai dengan gaya anak muda lah, dalam bentuk komedi. Hanya kami juga menggandeng teman-teman para artis, influencer yang mau membantu ya secara sukarela memang besar, dan juga mereka dengan caranya itu ternyata punya pasar ya, artinya anak-anak muda ini tenang dengan cara persuasif yang dilakukan oleh para artis di kelompok umurnya. Jadi kami juga membuat analisis yang namanya cohort analisis, karena setiap kelompok umur itu punya panutan yang spesifik, dan kita mengajak tokoh panutan kelompok yang spesifik tadi, sehingga kayaknya kami berharap nih sekarang mulai meningkat kepatuhan, terutama kelompok-kelompok usia muda sampai 30 tahun tadi, Mbak Lucy. Ya, memang diperlukan kerjasama dari semua pihak begitu ya untuk bisa sama-sama melawan pandemi COVID-19 ini. Karena itu kita tidak berhenti-berhentinya mengajak masyarakat untuk terus ayo pakai masker dan juga ayo cepat vaksin. Indonesia Forward masih akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama Indonesia Forward dan kita masih berbincang mengenai perlunya menjaga prokes karena COVID-19 ini masih belum usai. Saya ingin kembali ke Mbak Widiawati. Kita tahu bahwa kasus COVID-19 saat ini lagi turun ya di Indonesia, tapi sementara itu di negara-negara lain saat ini justru sedang memasuki gelombang ketiga. Nah ini apakah turunnya lonjakan kasus ini karena memang kita Indonesia mampu untuk menangani lonjakan kasus kedua ini, ataukah ini hanya sementara saja? Kita mengingat waktu dialami lonjakan kasus kedua pada April lalu, kita juga terlambat begitu memasuki lonjakan kedua saat negara-negara lain sudah reda, baru kita masuk begitu. Nah ini bagaimana menurut Anda? Iya, mudah-mudahan ini adalah memang penanganan yang akan terus membuat Indonesia atau beberapa provinsi yang ada di Indonesia itu akan mengalami masa yang landai. Jadi sebetulnya kembali lagi kita akan bisa landai itu adalah karena perilaku dari masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi bahwa mereka seperti tadi harus vaksin, ikut vaksin, kemudian harus protokol kesehatan. Jadi sebetulnya hanya kunci-kunci tersebutlah yang akan terus bisa melandaikan pandemi itu menjadi mungkin nanti mudah-mudahan menjadi endemi. Dan jadi edukasi-edukasi yang seperti dikatakan oleh Mas Sony tadi, juga Dr. Nadia itu sangat penting. Jadi bukan mudah-mudahan ini bukan nanti tidak akan terbit lagi menjadi gelombang ketiga. Kita berusaha, pemerintah berusaha untuk terus melandaikan dengan memberikan edukasi, terus vaksinasi, terus protokol kesehatan, karena sebetulnya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk melandaikan pandemi ini. Jadi tadi yang katanya berbagai kategori seperti Mas Sony cerita bahwa edukasi diberikan pada beberapa kategori lansia, kemudian dewasa, kemudian anak-anak itu akan berbeda. Itulah yang kita lakukan, dan pemerintah memang bekerja sama dengan Kemenkes nggak bisa sendiri, tetapi juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk juga Satgas. Bagaimana kita mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa kita ada di masa pandemi dan kita harus melakukan protokol kesehatan, kita harus mengikuti aturan pemerintah, vaksinasi untuk melandaikan ini semua. Mudah-mudahan tidak terjadi gelombang ketiga, dan ini akan terus melandai. Mudah-mudahan ya Bu. Tapi kalau kita lihat bahwa varian baru ini kebal terhadap vaksin, ini bagaimana ya Bu menghadapi ini? Ya, tadi katanya varian baru kebal terhadap vaksin. Ya, kita selalu berupaya untuk mencegah masuknya varian baru dari luar Indonesia melalui tadi saya katakan bahwa pengetatan kebijakan karantina internasional, kemudian entry, dan kemudian juga exit testing serta persyaratan vaksin. Dan kami tadi saya katakan juga terus berkonsultasi dengan WHO untuk memperbaharui informasi terkait varian-varian yang berpotensi menyebar di Indonesia, sehingga kita akan lebih cepat menanganinya dan lebih cepat mencegahnya supaya
supaya tidak menyebarkan. Saat ini kita sudah menutup pintu-pintu yang dari luar untuk masuk ke dalam. Sebisa semaksimal mungkin kita akan melakukan upaya-upaya untuk mencegah masuknya. Kalau misalnya tadi dikatakan kebal, kembali lagi bahwa protokol kesehatan dan anjuran untuk vaksinasi harus diikuti oleh masyarakat. Jika sudah terlanjur masuk, apakah ada langkah-langkah penanganan, Bu Widiawati? Iya, tentu ada langkah-langkah penanganan yang pemerintah bekerja sama yang nanti akan dibahas penanganan berikutnya, strategi berikutnya tentu Mbak. Tapi kan sekarang kita juga penanganan yang kita lakukan saat ini, ya itu tadi menutup pintu-pintu untuk masuknya varian baru dari luar Indonesia ke tadi karantina internasional, kemudian exit testingnya, dan persyaratan-persyaratan vaksin lainnya. Oke, baik Pak Sony. Kita berharap kita tidak masuk ke dalam gelombang ketiga dan justru kita berharap ini bisa masuk ke fase endemi begitu. Anda melihat bagaimana ini? Apakah perilaku masyarakat Indonesia ini sudah bisa diarahkan untuk menuju fase endemi? Nah, di sini justru ujian kita Mbak Lucy, ya. Jadi kalau ini selama setahun terakhir mengamati bagaimana perkembangan perubahan perilaku di masyarakat, itu perilaku masyarakat itu masih kurang konsisten. Jadi ketika kondisi kasus meningkat, mereka mengalami satu kondisi psikologis yang berbeda. Komunikasi risiko kami sampaikan cenderung terus patuh, ya. Lalu kemudian ketika kasus mulai melandai, mobilitas meningkat, patuhan protokol kesehatan mulai turun. Tapi ini surprisingly dalam 1 minggu terakhir walaupun kasus sudah landai, patuhan protokol kesehatannya masih bagus nih. Jadi kita bersyukur. Nah, kalau kita bisa terus menekan positivity rate bahkan di bawah 1% dalam waktu yang cukup panjang, lalu kemudian kepatuhan protokol kesehatan itu konsisten baik saat tinggi kasusnya maupun saat rendah, saya yakin insya Allah, ya. Karena sebetulnya menurunkan level pandemi menjadi endemi kalau indikator-indikator pandemi tadi bisa kita tekan, indikator penularan bisa kita pertahankan, ya, yang sudah rendah tadi dalam waktu yang cukup panjang, dan kemudian dukungan masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru itu terus jadi. Nah, ini menariknya gini, saya kali-kali itu ketemu orang di jalan, lalu kemudian mereka tidak memakai masker, saya ingatkan, mereka di kantongnya ada masker kok dikeluarkan. Jadi setidaknya mereka yang abai juga ternyata juga membawa masker. Jadi memang ini sudah menjadi sebuah perilaku kehidupan masyarakat yang baru. Harapannya kan ada 3 kategori nih Mbak Lucy. Ada sekitar sekarang udah naik nih jadi 65% tuh sadar. Jadi mereka udah tahu manfaatnya. Sehingga tidak ada aturan, tidak ada pengawasan, mereka akan melaksanakan protokol kesehatan, ya, 65%. Lalu kemudian yang 25% patuh, baru akan melaksanakan kalau ada aturannya, baru mau melaksanakan kalau ada sanksi atau ada pengawasan. Sehingga kita punya target yang patuh ini menjadi sadar tetap konsisten, disiplin, sadar. Yang patuh menjadi sadar, yang tidak patuh menjadi patuh. Nah, itu sekarang yang kita dorong terus dengan berbagai cara. Makanya setiap kelompok umur, setiap wilayah punya strategi yang spesifik. Ya, tidak ada satu strategi tunggal bisa berlaku untuk semuanya. Oleh karenanya kami juga belajar nih tahun terakhir nih bagaimana kita melakukan upaya-upaya intervensi perubahan perilaku wilayah yang spesifik pada kelompok masyarakat yang spesifik, baik menurut umur, baik menurut jenis kelamin, ya, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan. Jadi status sosial demografi masyarakat itu sangat kami perhatikan. Nah, ini kelihatannya lebih efektif. Jadi kalau kita pakai satu strategi tunggal saja, itu mungkin kena, tetapi tidak semua orang. Makanya ini perlu sekali kita di dalam berupaya untuk menurunkan pandemi menjadi endemi, butuh konsistensi, butuh disiplin, hingga kita bisa mencapai kinerja yang baik ini dalam jangka waktu yang panjang, dan akhirnya kita bisa kembali hidup normal, tetapi dengan perilaku yang baru.
Dari catatan Satgas, pelonggaran prokes ini kebanyakan terjadi di mana? Di kota-kota besar kah atau kota kecil? Kan memang ada 6 sektor tadi yang itu mulai dibuka ya. Dan 6 sektor yang mulai dibuka tadi memang umumnya ada di kota-kota besar. Kan perdagangan juga aktivitasnya pusatnya di kota besar. Pariwisata juga banyak di kota besar. Lalu kemudian industri juga ada di kota besar. Jadi memang banyak sekali kota besar ya. Lalu kemudian aplikasi Peduli Lindungi ini kan kita cobakan dulu pada daerah-daerah dengan akses internet yang juga bagus. Nah, kalau ini berhasil, kita ini berhasil men-screening loh. Itu apa yang dilakukan oleh teman-teman Kemenkes, teman-temannya Bu Diawati juga luar biasa ya. Berhasil melakukan screening upaya untuk memilah dan memilih mana orang yang boleh masuk ke ruang publik, mana yang tidak boleh masuk ke ruang publik. Sehingga itu betul-betul meminimalisir risiko penularan. Kalau itu berjalan dengan baik, masyarakat tersosialisasi dengan baik, masyarakat juga punya screening mandiri sebelum berangkat, dia melihat status di aplikasi Peduli Lindungi tadi, dan dia tahu statusnya sehingga memutuskan berangkat atau tidak, nanti kita betul-betul bisa melaksanakan ya kehidupan yang jauh lebih normal, tapi dengan perilaku yang berubah. Kedepannya ini akan terus terjadi dan butuh proses memang, tetapi prosesnya ini cepat. Menurut kami, Satgas, kami melihat ini sangat baik dan pelanggaran-pelanggaran itu memang masih terjadi ya, tetapi yang paling penting kita optimis. Dari sekian banyak yang melanggar, jauh lebih banyak yang patuh. Dan tugas kita sekarang adalah bagaimana memastikan mereka yang melanggar tadi bisa kembali ke jalan yang benar. Ya, kita tahu terdeteksi sekitar 3.000 orang lebih yang positif, tapi ternyata masih mengunjungi tempat-tempat umum begitu ya. Mbak Nadia, Anda melihat ini bagaimana? Apa kemudian membuat orang yang sudah positif ini sangat mengabaikan kesehatan lingkungannya begitu? Ya, ini jangan sampai terjadi ya sebenarnya karena ya ini sangat egois sih saya lihatnya karena dirinya sendiri lagi positif tapi dia justru tidak melakukan isoman dan malah pergi jalan-jalan ya. Ini penting banget sih dari kesadaran diri sendiri ya ketika lagi positif maka isomanlah selama sekitar 2 minggu ya atau 13-14 hari, jangan justru pergi-pergi atau jalan-jalan dan malah beresiko menularkan ke orang lain gitu. Karena ya seperti yang kita tahu sekarang ini belum semua orang itu mendapatkan vaksinasi. Jadi masih ada beberapa yang belum menerima vaksinasi dan mereka itu sangat rentan untuk bisa terinfeksi kayak gitu. Iya, kita ingin tahu ya, kemudian pemerintah apakah nanti ada terobosan terkait dengan aplikasinya supaya orang-orang yang terkonfirmasi positif ini bisa tidak terjadi lagi memasuki mal dan tempat-tempat umum lainnya. Kita akan bahas lebih lanjut nanti dalam Indonesia Forward. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut. COVID-19 masih menjadi ancaman dan ini menjadi topik perbincangan kita di malam hari ini dalam Indonesia Forward. Dan saya ingin ke Pak Soni dari Satgas Penanganan COVID-19. Pak Soni, apakah kemudian nanti akan ada terobosan dalam hal aplikasi supaya tidak ada lagi kasus orang-orang yang terkonfirmasi positif masih terdeteksi berada di tempat-tempat umum begitu? Ya Mbak, yang paling penting adalah yang pertama, setiap orang tersosialisasi dengan baik. Bagaimana melakukan screening mandiri menggunakan aplikasi Peduli Lindungi itu. Jadi aplikasi ini kan sifatnya membantu Mbak. Teknologi ini memudahkan kita. Nah sekarang kita sudah punya aplikasi ini sebagai bentuk protokol kesehatan digital, kita manfaatkan. Jadi setiap orang tadi aja saya cek sendiri, saya statusnya hari ini hijau. Karena begini, orang yang terkonfirmasi positif, biasanya dia tahu karena hasil tes itu masuk ke New All Record yang ada di Kominfo, terus kemudian data itu ditarik ya masuk ke aplikasi Peduli Lindungi untuk ngecek hasil dari lab tadi, apakah seseorang positif atau tidak. Jadi kalau hasil terkonfirmasi positif umumnya orang tahu. Tetapi yang mungkin tidak tahu masyarakat adalah ketika dia punya riwayat kontak erat, ya dia baru sadar ketika dilakukan pemindaian
QR code, itu ternyata dia masuk kategori hitam. Oh, saya tidak positif. Saya begitu dilihat ternyata pernah punya riwayat kontak erat. Riwayat kontak erat ini kan jadi ketika ada orang yang terkonfirmasi positif, lalu diminta untuk dibuka datanya, ketahuan siapa saja yang pernah dalam radius 1 meter, terus kemudian dalam waktu 15 menit berdekatan ya, sehingga dianggap punya potensi tertular. Nah, yang riwayat kontak erat ini kan nggak semua orang ngecek ya, makanya sekarang kita harus punya perilaku hidup yang baru. Kalau dulu kita nggak punya handphone juga berangkat waktu saya masih SMA kuliah nggak punya handphone saya dulu. Berangkat ya nggak bawa handphone, nggak bingung. Tapi kalau sekarang saya ketinggalan handphone bisa pulang lagi tuh ya. Nah, jadi kita sekarang sudah punya perilaku yang baru karena hidup kita sudah mulai menyesuaikan bahwa kita sudah punya aplikasi yang begitu baik, sehingga itu menolong kita untuk mengetahui bagaimana status kesehatan kita. Jadi ke depan ini kalau terus dikembangkan, lalu kemudian masyarakat sudah tersosialisasi dengan baik, lalu kemudian berhasil menjaring atau mencegah orang untuk masuk ke ruang publik tadi, kalaupun ternyata usaha masuk langsung kemudian dibawa ke isolasi terpusat kalau dia kategori hitam, kita bisa kembangkan ini untuk berbagai aktivitas atau berbagai sektor. Sehingga orang nanti seperti pakai kartu kredit saja sudah biasa ketika masuk, cukup memindai handphonenya tadi ya dengan QR code yang sudah disiapkan di pintu-pintu masuk tempat atau pusat aktivitas tadi, Mbak Lucy. Nah, sejauh mana teknologi ini membantu pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk menangani pandemi, Bu Widiawati? Iya Mbak, jadi Peduli Lindungi ini memang seperti dikatakan tadi sama Mas Sony banyak sekali membantu dan tentunya kita akan terus memperbaiki dan maksudnya mengembangkan supaya aplikasi ini mudah digunakan dan juga menjadi acuan kita untuk melihat. Tadi contohnya masuk mall nih, kalau mereka masuk mall, maka dengan sendirinya QRPL-nya itu di mall akan terlihat statusnya, gitu kan? Ada beberapa warna, ada hijau, ada kuning, ada merah, ada hitam. Tadi dikatakan bahwa kalau hitam itu terdata bahwa sudah pernah kontak erat dengan yang positif COVID, atau kalau kuning yang bersangkutan sudah divaksin 1 kali, tidak positif COVID dan tidak ada lagi kontak erat dengan yang positif. Jadi memang ini amat sangat membantu dan kita akan terus mengembangkan, pemerintah akan terus mengembangkan aplikasi ini untuk mudah-mudahan bisa digunakan dengan nyaman dan bisa mendeteksi siapa saja yang tidak boleh masuk ke area-area yang sudah ada QR code-nya. Kembali lagi sebetulnya sih pada orangnya. Kalau memang sudah tahu bahwa dia itu positif, dia jangan kemana-mana, isoman aja di rumah. Jadi seperti dikatakan Dr. Nadia, jangan egois gitu loh. Jadi isoman di rumah, selesaikan isomannya, kembali disehatkan dan kemudian boleh berjalan-jalan lagi. Jadi perubahan perilaku itu memang tidak mudah, tidak seperti membalikkan telapak tangan gitu loh, nggak 5 menit kemudian dia bisa berubah. Tetapi apabila perubahan perilaku itu sudah nyantol di orang tersebut, maka itu akan merupakan sebuah kebiasaan yang tanpa sadar dia akan jalan terus. Oh ya, saya positif nih, saya nggak boleh, gitu. Saya nggak sehat, saya diem di tempat. Terus oh ya, saya harus selalu pakai masker kalau keluar rumah. Oh ya, saya harus cuci tangan. Oh ya, saya harus jaga jarak, jauhi kerumunan. Perubahan perilaku ini memang pemerintah dan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang tadi kumpul, ada Satgas, ada Kemenkes, ada Kominfo, kemudian influencer, kemudian pokoknya yang teman-teman ini mencoba untuk bergabung menjadi satu dan dengan suaranya sendiri-sendiri, dengan warnanya sendiri-sendiri mencoba untuk mengingatkan terus. Jadi memang kembali lagi yuk hidup sehat, perubahan perilaku yang perlu kita dengungkan terus menuju hidup sehat nggak mudah, tetapi kita nggak boleh putus asa, kita harus jalan terus karena kita tahu bahwa pandemi ini pasti akan bisa berlalu insya Allah kalau kita gotong royong, kalau kita tahu bahwa
perubahan perilaku itu amat sangat penting, hidup sehat itu amat sangat penting. Nggak mudah, Mbak. Saya tahu Mas Sony itu pasti susah banget, Mbak Nadia itu pasti susah banget, kita kementerian susah banget. Tapi nggak tahu ya, kita seneng aja, kita cinta pada pekerjaan kita karena kita cinta pada masyarakat Indonesia. Ya. Gitu, Mbak. Harus menjadi pola atau perubahan perilaku begitu ya. Nah, Mbak Nadia, apa Iya. pendapat Anda dengan kontrol pandemi yang dilakukan pemerintah, salah satunya lewat aplikasi Peduli Lindungi ini? Ya, tentunya ini bagus banget ya, karena aplikasi ini sangat amat membantu sih, selain juga jadi kayak kita kalau setiap masuk tempat kita tahu ada berapa orang yang ada di situ, kita harus check in dan juga check out. Kita juga dari security-nya kan juga tahu ya, oh orang ini sudah dapat vaksin lengkap atau belum divaksin ya. Ketika dia itu berwarna merah atau hitam, maka seseorang itu nggak boleh masuk. Jadi kita yang sebagai pengunjung tentunya lebih berasa aman gitu. Selain juga kita dengan mematuhi protokol kesehatan, juga jadi salah satunya memaksa seseorang itu akhirnya mau melakukan vaksinasi, karena sekarang di semua tempat ketika kita masuk kita harus dengan scan barcode Peduli Lindungi. Jadi ketika orang itu belum divaksin, maka dia akan terbatas ya untuk pergi ke suatu tempat kayak gitu. Makanya akhirnya sekarang banyak orang semakin antusias, semakin berbondong-bondong melakukan vaksinasi. Dan saya juga senang akhirnya ketika lewatin tempat vaksinasi, sentra vaksinasi, dan di situ rame. Berarti kan selama ini apa yang kita semua lakuin itu semuanya juga memberikan dampak baik. Akhirnya masyarakat pun antusias untuk melakukan vaksinasi dan juga mematuhi protokol kesehatan ya dengan PPKM ini. Dan akhirnya juga kita lihat impact-nya itu juga membuat sekarang kasus COVID itu sudah menurun kayak gitu. Akhirnya kan juga balik lagi ya manfaatnya ke kita, akhirnya kita juga udah sedikit demi sedikit kita udah nggak yang tadinya mungkin harus full stay at home, sekarang kita juga bisa keluar rumah tapi dengan terbatas dan juga dengan protokol kesehatan kayak gitu. Ya, bagaimana caranya menyadarkan masyarakat agar tidak terpengaruh berita hoax ini, terutama yang bisa memperburuk situasi pandemi saat ini? Nah, itu juga salah satunya yang saya lakukan juga di sosial media, itu dengan meluruskan berita-berita hoax. Tentunya saya juga nggak sendiri ya, jadi saya kan punya komunitas gitu ya dengan teman-teman dokter, dan di situ ketika kita kayak lagi rame-rame, ayo kita bikin video tentang hoax vaksinasi kayak gitu, bahwa semua yang bilang vaksinasi ada microchipnya, vaksinasi juga bisa bikin kemandulan dan lain-lain, itu semua kita luruskan bahwa itu semua hoax. Vaksinasi yang ada di Indonesia itu semuanya sudah teruji aman. Makanya kalau kita lihat sekarang kebanyakan vaksinasi ya orang-orang hanya mengalami gejala-gejala minor yang kayak tadi saya udah jelaskan ya, bahwa itu kayak demam atau nyeri di bagian bekas suntikan, itu sangatlah wajar gitu. Kalau misalnya pun ada kejadian-kejadian yang besar itu, nah itu perlu ditelusuri karena bisa aja seseorang itu memang sudah ada penyakit sebelumnya dan lain-lain. Ya, jangan cepat percaya hoax begitu ya. Yang pasti, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Indonesia Forward masih akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Ya, kita sudah tiba di segmen terakhir dan saya akan memberikan kesempatan kepada para narsum untuk memberikan himbauan atau catatan bagi masyarakat agar tetap waspada dan berusaha menghindari keramaian dan kumpul-kumpul apalagi tanpa protokol kesehatan. Silakan Ibu Widiawati, singkat saja. Baik, Mbak. Jadi saya berharap bahwa masyarakat dan pemerintah itu harus selalu satu frekuensi dalam menyikapi kejadian COVID-19 ini, karena kita memang harus mempunyai pemahaman yang sama. Kita harus bisa saling bekerja sama, dan Kemenkes nggak bisa kerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain. Harus selalu sinergis untuk seluruh elemen bangsa ini. Jadi walaupun sudah divaksin, tidak berarti bahwa kita kebal. Jadi bukan berarti kita Superman. Jadi ikutilah vaksinasi, kemudian tetap dengan 5M yang selalu dihimbau, dan saya berharap juga mudah-mudahan masyarakat Indonesia akan sedikit demi sedikit lepas dari pandemi ini. Dan juga kita tahu vaksinasi sebagai upaya bersama mencegah penularan COVID, jadi mari kita vaksin,
Kita terus 3M, 5M untuk selalu kita hidup sehat. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Bu Widiawati. Mbak Nadia, ada himbauan untuk anak muda? Iya, tentunya kurang lebih sama dengan Bu Widiawati ya. Yang penting kita itu adalah mencegah masuknya virus ke dalam tubuh kita. Itu yang paling penting. Karena selebihnya itu semua menunjang ya, yang namanya pemakaian masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan juga mengurangi mobilisasi. Tentunya sekarang juga dengan melakukan vaksin, itu adalah nomor 2. Nomor 1, gimana cara kita tuh menghindari dulu virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Baru setelahnya juga ditunjang terutama dengan memiliki lifestyle yang bagus, ya kan, selalu olahraga dan lain-lain supaya kita memiliki tubuh yang sehat ya. Jadi selalu begitu, dan jangan juga sekarang itu euforia. Jangan melihat berita sekarang kasus Covid turun terus kemudian euforia mulai berkumpul tanpa protokol kesehatan, itu juga jangan sampai, karena bagaimanapun virus itu juga masih ada di sekitar kita dan kita nggak tahu siapa yang sedang terpapar ya. Jangan sampai akhirnya kita tertular dan justru malah bawa virus tuh pas pulang ke rumah ya, kasihan keluarga yang di rumah. So teman-teman semuanya stay safe, stay healthy. Ya, Pak Sony, catatan terakhir bagi masyarakat singkat saja. Ya Mbak, kondisi pandemi ini membutuhkan perubahan yang cepat menyeluruh, ya, cepat dan menyeluruh, hingga menuntut masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kita semua punya peran untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Jadilah panutan bagi orang lain, lakukan protokol kesehatan dan disiplin konsisten. Harus tetap waspada dengan keadaan sekitar walaupun kita sudah kondisinya membaik. Tetapi kita juga harus tetap memiliki rasa empati untuk membantu sesama. Maka dari itu, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Baik, terima kasih Pak Sony, Bu Widiawati, dan juga Mbak Nadia untuk informasinya dan penjelasannya malam ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Dan kita ajak masyarakat untuk terus bersama-sama bersama pemerintah kita melawan atau menghadapi COVID-19 ini dengan bersama-sama. Ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Demikian Indonesia Forward malam ini. Saya Lucia Saharu undur diri. Sampai jumpa.